orang-orang itu lalai terhadap bulan Sya'ban, dicucurak di sini, Iya, betul, rame. cucurak di komunitas ini. Kemudian ibu-ibu juga menyiapkan stok makanan. Malah ada yang udah mulai shopping buat Idul Fitri ya. Iya, Itulah yang membuat fokus kita teralihkan. Jadi bukan karena baru sekarang-sekarang, bukan juga. Udah lama banget. Sebenarnya pada zaman Rasul juga seperti itu. Gitu. Makanya Rasul bersabda, "Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam 1 bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sya'ban." Maka Rasulullah menjawab, itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Rasulullah aja sudah menspil begitu ya, karena letaknya antara Rajab dan Ramadan. Ini dulu, santai dulu. Nah, padahal di bulan Sya'ban ini adalah diangkatnya amal-amal kepada Rob semesta alam. Makanya ada namanya nisfu Sya'ban. Maka aku menyukai jika amalku diangkat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan spiritual dan fisik. Kita melatih diri supaya pas Ramadan itu tubuh dan jiwa itu terbiasa dengan puasa. Mengubah kebiasaan sehari-hari dengan mengurangi hal-hal yang melalaikan. Kayak hal-hal yang mubah tapi tidak ada manfaatnya. Nah, sekarang lagi ramai-ramai drakor gitu ya. Mungkin di bulan Sya'ban bisa dikurangi supaya di bulan Ramadan itu benar-benar hilang. Itu memperbanyak zikir, kemudian beristighfar, kemudian memperbanyak sholawat. Jadi numpuk-numpukin pahala di ujung-ujung itu sebelum diangkat kita tambahin lagi gitu kan, pundi-pundi pahalanya gitu. Kalau ibarat celengan tuh dipenuhin. Soalnya mau diambil nih celengannya gitu kan. Nah, kita sebagai ibu hebat yang senantiasa membersamai Ananda, bagaimana caranya Bu memahamkan Ananda terkait Sya'ban ini, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita bertemu lagi dalam kajian nafsiyah komunitas Ibu Hebat. Tak lupa salawat dan salam kita tunjukkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk keluarganya, para sahabatnya, serta umatnya sampai akhir zaman nanti. Untuk kali ini kajian nafsiyah Ibu Hebat akan membahas tema tentang Sya'ban yang terlalaikan. Tapi sebelumnya saya ingin menyapa dulu ibu-ibu hebat yang ada di sana. Apa kabar ibu hebat hari ini? Ibu hebat, generasi kuat, Allahu Akbar. Masya Allah, hari ini tema kita tentang Sya'ban yang terlalaikan. Dengan saya Rian Rahayu dan narasumber kita Ibu Ani Anjastuti. Apa kabar Ibu Ani? Alhamdulillah, baik Bu Rian. Alhamdulillah. Terkait dengan tema kita Sya'ban. Sebenarnya hari ini kita sudah menginjak pertengahan bulan Sya'ban ya Bu Ani. Betul. Ya. Mungkin Bu Ani Sya'ban saat ini tuh rame di sana sini yang cucurak. Iya, banyak. Persiapan untuk Ramadan saja sudah mulai ibu-ibu sibuk. Mulai sibuk terlihat. Belum juga Ramadan. Untuk persiapan Lebaran juga sudah mulai disiapkan dari Sya'ban ya. Udah shopping-shopping ya. Betul, udah mulai shopping-shopping. Nah, seolah-olah jadi karena kita sibuk dengan Ramadan dan Idul Fitri, Sya'ban ini jadi kayak terpinggirkan atau terlalaikan. Nah, terkait hal ini, apa pendapat Bu Ani? Terima kasih ya Bu Rian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu hebat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Ini kita ngebahas tentang bulan Sya'ban. Seperti yang dikatakan Ibu Rian, ya fakta-fakta yang terjadi pada
kaum muslim selama bertahun-tahun gitu Iya, yang betul, saya betul. rasakan selama ini itu membuat kita itu emang sangat sedih karena ternyata bulan Sa'ban itu bisa sampai terlalaikan Betul, betul. dari kebanyakan orang-orang muslim. Fakta ini emang terjadinya terus-menerus pada umat Islam ya. Betul. Bertahun-tahun yang saya ingat gitu, emang pada bulan Sa'ban ini jarang men-spill tentang apa-apa, tentang keutamaan atau apanya bulan Sa'ban. Oh, Kebanyakan di sini yang ribut adalah masalah dicucurak di sini, Iya, betul, rame. cucurak di komunitas ini, cucurak di komunitas ini, di arisan ini, itu yang terjadi. Kemudian ibu-ibu juga sibuk menyiapkan stok makanan, ya, untuk Ramadan. kemudian menyiapkan resep-resep Betul, yang betul. mudah dimasak di bulan Ramadan, Betul, gitu betul. ya. Dan itu sangat itu mendominasi kehidupan Di umat bulan Islam Sya'ban di bulan ini ya, Sya'ban betul ini. ya. Sehingga malah ada yang udah mulai shopping buat Idul Fitri ya. Nanti kita seragamannya apa gitu kan, keluarga apa. Seragam keluarga warnanya apa? Iya, udah mulai mencari-cari di beberapa toko atau apa Betul. gitu. Nah itu sangat terlihat sekali. Kemudian apalagi dengan ditunjangnya adanya dari teknologi digital ya, dengan Betul. adanya sosial media, banyak orang yang berjualan itu melalui online sehingga memudahkan para ibu itu untuk mencari sekarang aja, nanti mah kalau nanti mah susah ininya apa ekspedisinya gitu Betul, ya, betul. yang pengirimannya dari sekarang. Oh, iya, Itulah yang membuat fokus kita teralihkan sehingga bulan Sa'ban itu terlalaikan. Emang sangat sedih, sangat memprihatinkan ya. Betul. Nah, tadi seperti yang Bu Ani bilang, memang di sekitaran kita, maksudnya bukan kasat mata lagi, terlihat secara mata terbuka ya, ramai cucurak di mana-mana, ibu-ibu lebih sibuk tadi ya, menyiapkan Stok makanan untuk Ramadan, bahkan yang Idul Fitri masih jauh pun ibu-ibu udah sibuk nyari baju Lebaran gitu ya. Nah, sebenarnya apa yang menyebabkan orang-orang sehingga mereka melalaikan Sa'ban ini, Bu? Ada sih beberapa hal ya yang menyebabkan orang-orang itu lalai terhadap bulan Sya'ban ini ya. Beberapa hal itu, salah satunya yang pertama adalah karena posisi bulan Sya'ban ini adalah bulan yang ke-8 ya di dalam kalender Hijriah. Itu adalah diapit oleh 2 bulan yang mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Kenapa 2 bulan ini mulia? Bulan Rajab itu adalah salah satu bulan haram. Nah, jadi pada bulan ini itu tidak boleh terjadi peperangan kalau zaman Rasulullah ya, tidak boleh ada peperangan. Betul. Dan di bulan haram ini juga banyak keutamaan ibadah yang sangat berpahala banyak gitu ya. Sehingga orang-orang mengejar di bulan haram ini. Kemudian bulan mulia lainnya yaitu bulan Ramadan. Iya, Nah, di bulan Ramadan ini adalah bulan puasa wajibnya orang Muslim. Betul. Jadi bulan yang sangat istimewa. Jadi sehingga orang-orang mempersiapkan diri untuk keutamaan kedua bulan tersebut. Sehingga di bulan Sa'ban ini dijadikan sebagai bulan yang istirahat dulu gitu kan. Ini dulu, santai dulu. Nah, itulah yang membuat terlalaikan, padahal pada di bulan inilah harusnya meningkatkan amal ibadah gitu ya. Yang kedua, fokus pada persiapan bulan Ramadan, yaitu mempersiapkan fisik, mental untuk menghadapi bulan puasa gitu ya. Kemudian yang ketiga, kurangnya pengetahuan pada muslim pada umat Islam pada sekarang ini tentang keutamaan di bulan Sya'ban. Yang keempat adalah kecenderungan mengikuti tren. Nah, itu ya, cucurak. Cucurak itu adalah satu tren yang emang sangat ditonjolkan di bulan Sya'ban gitu. Cucurak ini kumpul-kumpul, makan-makan gitu ya. Itu mungkin karena pengaruh dari sistem sekuler sekarang ya. Sistem sekuler inilah yang membuat orang-orang semakin terlalaikan sehingga mereka lebih memfokuskan kepada hal-hal yang keduniawian gitu ya. Itu cucurak di sini, cucurak arisan ini, arisan itu, komunitas ini, keluarga besar gitu ya. Sehingga ibadah-ibadah di bulan Sa'ban ini kurang populer di kalangan umat Islam itu. Itulah yang membuat terabaikan. Kemudian yang kelima,
menganggap bulan Sa'ban ini adalah masa tenang. Nah itu maksudnya iya, masa betul. tenang setelah tenang tanpa keistimewaan khusus. Betul. Jadi status bulan Sa'ban ini sebagai bulan yang sering dilupakan manusia bukanlah opini semata. Jadi bukan karena baru sekarang bukan juga. Udah lama banget. Sebenarnya pada zaman Rasul juga seperti itu. Gitu. Makanya Rasul bersabda dari Rasulullah itu dalam hadis dari Usama bin Zaid radhiyallahu an. Wahai Rasulullah, bila bertanya ya kepada Rasul. Wahai Rasulullah, aku tidak pernah melihat engkau berpuasa dalam satu bulan sebagaimana engkau berpuasa di bulan Sa'ban, gitu kan. Maka Rasulullah menjawab, itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia. Rasulullah aja sudah menspil begitu ya, bahwa bulan Sa'ban itu adalah bulan yang sering dilalaikan oleh manusia gitu ya. Karena letaknya antara Rajab dan Ramadan. Betul. Dan di bulan itu, padahal di bulan Sa'ban ini adalah diangkatnya amal-amal kepada Rob semesta alam. Maka aku menyukai jika amalku diangkat, sedangkan aku dalam keadaan berpuasa. Masya Allah. Itu Rasulullah. Hadis riwayat An-Nasai dan Ahmad gitu ya. Jadi bukan semakin sistemnya sekarang sekular semakin di blow up kan, seperti kelalaiannya itu. Tapi kelalaian itu udah mulai terlihat juga pada zaman sahabat, sehingga Rasulullah bersabda demikian gitu ya. Memberi contoh Rasulullah itu. Karena Rasulullah memperbanyak puasa itu di bulan Sya'ban. Ingin memberi contoh kepada para sahabat, jangan terlena, jangan merasa tenang, tetapi harus meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban gitu. Oh, berarti mungkin karena itu ya tadi yang Bu Ani sampaikan, Sya'ban ini ibaratnya terjepit di antara dua bulan istimewa, sehingga jadi terlalaikan. Dan karena berikutnya Ramadan, orang mau puasa nih 1 bulan penuh, dipuas-puasin dulu nih di Sa'ban, cucuran segala macam ya Bu ya. Padahal seolah-olah puasa itu padahal harusnya latihan tadi ya, seperti yang Rasulullah contohkan, harusnya Sa'ban itu latihan berpuasa. Bukan bersiap-siap yang makannya lebih banyak gitu. Makanya cucurak di mana nanti nggak bakal bisa cucurak, padahal bulan Syawal bisa kita cucurak sebenarnya ya. Tetapi seperti itulah kondisi sekarang ini. Nah, betul. Nah, tadi Rasulullah sebenarnya sudah melakukan ibadah-ibadah yang istimewa di bulan Sya'ban. Nah, mungkin Bu Ani bisa jelaskan apa sebenarnya keistimewaan Bu di bulan Sya'ban ini? Bulan Sa'ban itu memiliki keistimewaan. Ada 3 keistimewaan di bulan Sa'ban yang secara garis besarnya ya. Yang pertama, bulan Sa'ban itu adalah bulan rekapitulasi tahunan amal manusia yang diserahkan kepada Allah. Nah, jadi amal manusia itu ada yang diserahkan pada per hari, ada yang diserahkan pada saat per minggu, betul. Ada yang diserahkan pada saat 1 tahun ya, 1 tahun per bulan sama 1 tahun. Nah kalau yang tahunan ini adalah pada saat bulan Sa'ban. Kan kalau harian itu hari Senin dan Kamis gitu ya kalau harian. Nah itu pada waktu per tahun itu rekapitulasi tahunan amal manusia itu diserahkan kepada Allah Rabb semesta alam itu pada bulan Sa'ban. Makanya ada namanya nisfu Sa'ban. Ya, terjadi pada tadi malam ya, pertengahan bulan Sa'ban. Ya, sehingga Rasulullah menganjurkan puasa agar amal pas diangkat itu kita dalam kondisi sedang berpuasa gitu. Itulah diangkatnya dalam keadaan yang baik gitu. Yang kedua, keistimewaannya lagi, bulan Sya'ban ini adalah bulan latihan spiritual dan fisik. Jadi sebenarnya ini adalah bulan latihan nih. Kita melatih diri supaya pas Ramadan itu adalah sudah terlatih badan kita. Itu harusnya begitu. Menyambut Ramadan itu agar tubuh dan jiwa itu terbiasa dengan puasa. Betul. Jadi kenapa Rasulullah memperbanyak puasa sunnah di bulan Sa'ban? Itu adalah sebagai ajang latihan untuk berpuasa wajib di bulan Ramadan. Gitu. Kemudian yang ketiga, ibadah di bulan ini, di bulan Sa'ban ini memiliki nilai lebih karena di dalamnya ada kasih sayang Allah
yang ditampakkan kepada para hamba dengan diberikannya nikmat-nikmatnya. Masya Jadi di Allah. bulan ini sebenarnya Allah lagi memberikan kasih sayangnya nih, memberikan nikmat kepada hamba-hambanya. Makanya pahalanya itu istimewa gitu. Seperti tadarusannya, kemudian sholat malamnya, zikirnya, diperbanyak sholawat, karena sholawat itu pertama kali diperintahkan untuk bersolawat itu jatuhnya pada bulan Sya'ban gitu ya. Sehingga itu adalah latihan kita atau menambah pahala besar itu di bulan ini sangat dianjurkan. Banyak sekali ibadah-ibadah yang bisa kita lakukan di bulan Sya'ban untuk kita menghadapi bulan Ramadan yang istimewa gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Itu keistimewaan bulan Sya'ban itu ternyata banyak gitu ya. Kita tidak menyadari itu kadang-kadang ya. Itu yang mulai suka terlupakan sama orang-orang Islam gitu. Ibaratnya gini Bu, kalau orang mau mengumpulkan hasil, persiapannya harus lebih luar biasa, benar nggak Bu? Ya, betul. Seperti ini ya tadi yang Ibu Ani sampaikan, ini rekapitulasi tahunan gitu ya, amal manusia. Perbuatan kita di dunia ini dikumpulin nih, harusnya nih kalau udah deket-deket ke ujung kita lebih kenceng lagi numpukinnya ya gitu. Bukan malah menjauh. Iya, seperti zaman Rasulullah ya. Zaman Rasulullah itu waktu tahun 2 Hijriah itu adalah perang Badar. Perang Badar itu terjadinya di bulan Ramadan. Nah, persiapan untuk perang Badar itu dilakukan di bulan Sya'ban. Jadi memperbanyak ibadah sunnah di bulan Ramadan, di bulan Sya'ban untuk menghadapi peperangan Badar dengan kaum kafir Quraisy itu di bulan Ramadan gitu. Betul. Dan kita mendapatkan kemenangan di situ. Masya Allah. Jadi walaupun berperang mereka tetap berpuasa gitu ya. Tidak ada berperang capek gitu, kita buka aja nggak usah puasa, tidak gitu. Tidak seperti itu. Karena sudah terbiasa di bulan Sya'ban, itu latihannya di bulan Sya'ban. Sehingga pas terjadi peperangan di perang Badar di bulan Ramadan itu mereka sudah siap mentalnya, sudah siap karena dari Sya'ban sudah mempersiapkan diri dari bulan Sya'ban itu kondisi perang luar biasa Ibu Ani. Kita kan nggak perang, maksudnya paling kita perang hawa nafsu ya. Gitu. Berarti harus sudah. Ini masih ada sisa nih 15 hari 15 hari lagi mempersiapkan ya maksudnya. Ini tadi keistimewaan yang Bu Ani sampaikan tadi ya tentang rekapitulasi amal kita di bulan Sya'ban ini. Terus tadi ya bulan melatih fisik dan spiritual kita. Sama tadi bahwa Allah itu mencurahkan kasih sayangnya gitu ya di bulan Sya'ban ini. Nah mungkin memang Bu banyak orang yang tidak tahu atau tidak paham ya terkait tadi keistimewaan bulan Sya'ban ya. Iya. Nah bagaimana nih Bu caranya agar umat tidak melalaikan bulan Sya'ban ini Bu nih? Ada beberapa cara ya yang bisa kita lakukan agar kita tidak lalai dengan bulan Sya'ban ini ya. Dan itu bisa dilakukan oleh seluruh umat manusia, terutama yaitu kaum muslimin. Betul, ya. Betul. Yang pertama, memperbanyak puasa sunnah. Itu sudah dicontohkan sama Rasulullah, karena Rasulullah itu para sahabat juga merasa heran kok Rasulullah banyak puasa sunnahnya di bulan ini gitu kan. Nah itulah Rasulullah memberi contoh memperbanyak dengan puasa sunnah. Jadi Rasulullah banyak berpuasa di bulan ini sebagai latihan sebelum masuk ke bulan Ramadan yang puasanya itu adalah wajib gitu ya. Sehingga di mana dan karena itu juga Sya'ban itu terjadinya diangkatnya amal perbuatan kita kepada Allah. Jadi itulah yang membuat Rasulullah mencontohkan memperbanyak puasa di bulan Sya'ban. Kemudian kita meningkatkan istighfar dan taubat dengan banyak istighfar, memohon ampun kepada Allah karena Allah membukakan pintu ampunan itu pada pas nisfu Sya'ban sebelum diangkat amal perbuatan. Itu Allah mendengarkan doa-doa hambanya itu sehingga ternyata ini hamba saya itu hambaku ternyata ingat gitu dengan adanya pengangkatan amal di dalam 1 tahun ini gitu ya.
Jadi Allah itu sangat bahagia sekali kalau melihat hambanya itu memperbanyak zikir, kemudian beristighfar, kemudian memperbanyak sholawat. Karena semuanya itu berpahala sangat besar. Jadi numpuk-numpukin pahala di ujung-ujung itu sebelum diangkat kita tambahin lagi gitu, betul, kan pundi-pundi pahalanya gitu. Kalau ibarat celengan tuh dipenuhin. Soalnya mau diambil nih celengannya gitu kan. Mau disetor gitu. Iya, betul. Nah, itu harus cepat-cepat diisi penuh gitu. Dari situlah meningkatkan istighfar dan taubat, kemudian memperbanyak sholawat. Yang ketiga, menghidupkan malam nisfu Saban melalui ibadah sholat sunnah, berzikir, berdoa pada malam hari pertengahan bulan Sya'ban. Itu Rasulullah contohkan ya. Rasulullah mencontohkannya, makanya sekarang kan banyak yang malam-malam nisfu Sya'ban itu pada ngumpul di masjid berzikir, Betul. kemudian berdoa demi kemaslahatan seluruh umat gitu ya. Apalagi kita kan apalagi kita berdoa itu semoga Islam bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari gitu ya. Semoga semua hukum-hukum syara kita bisa diterapkan, hukum-hukum Allah gitu ya. Karena itu emang haknya Allah. Ya, harus kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu dengan cara menghidupkan nisfu Sya'ban. Kemudian yang keempat, mempersiapkan diri untuk Ramadan ya. Mengubah kebiasaan sehari-hari dengan mengurangi hal-hal yang melalaikan. Misal melalaikan itu kayak hal-hal yang mubah tapi tidak ada manfaatnya. Nonton TV, misalnya sekarang lagi rame-rame drakor gitu ya. Nah yang gitu, mungkin di bulan Sya'ban bisa dikurangi supaya di bulan Ramadan itu benar-benar hilang gitu kan ya. Nah, latihan lagi tuh, latihan ya. Jadi kemudian memperbanyak sedekah. Karena di bulan Ramadan itu kita akan selalu banyak bersedekah. Karena di ujung Ramadan itu ada yang namanya zakat fitrah ya. Nah di bulan Sya'ban ini diajarin belajar, melatih diri. Karena untuk bersedekah itu perlu latihan, tidak bisa jreng saya bersedekah, nggak bisa. Karena bersedekah itu perlu keikhlasan. Keikhlasan, kemudian harta yang disedekahkannya itu benar-benar harta yang suci, bukan harta yang haram. Nah itu perlu latihan, tidak bisa langsung orang jadi pintar gitu, tidak bisa bersedekah langsung bersedekah jor-joran, enggak, harus dilatih. Nah terutama pada anak-anak gitu ya, itu tuh harus dilatih sisihkan, menyisihkan ininya, jajannya dan sebagainya. Kemudian yang kelima, menjaga lisan dan hubungan, memperbaiki hubungan sesama di dalam keluarga besar ataupun sesama manusia atau sama tetangga gitu. Makanya ada yang suka maaf lahir batin ya sebelum nisfu Sya'ban itu banyak orang yang begitu, maaf lahir batin ya, maaf lahir batin ya, semoga tidak ada ngeganjal gitu, tidak ada ganjalan di hati gitu kan ya. Membersihkan diri dari penyakit hati seperti permusuhan. Jadi itu latihan kalau kita mengingat itu 5 hal yang tadi itu, mudah-mudahan itu tidak termasuk kita melalaikan bulan Sya'ban gitu ya. Masya Allah, luar biasa. Itu tadi yang disampaikan oleh Bu Ani terkait bagaimana kita tidak melalaikan bulan Sya'ban itu ya dengan memperbanyak tadi ya ibadah-ibadah sunnah ya, termasuk puasa, tadi zikir gitu ya, lebih banyak berdoa lagi tadi ya, terus bersedekah, kemudian memperbaiki hablum minannasnya ya dengan orang-orang di sekitar kita. Nah ini kan kita sebagai ibu hebat nih Bu nih, udah tahu nih ya dengan sebenarnya jujur Bu, saya juga sebelumnya tidak terlalu banyak tahu keistimewaan bulan Sya'ban ya. Setelah ngobrol sama Bu Ani baru segini pun saya, oh ternyata ya seperti ini gitu kan. Nah kita sebagai ibu hebat yang senantiasa membersamai Ananda gitu ya Bu ya, bagaimana caranya Bu memahamkan Ananda terkait Sya'ban ini Bu? Keistimewaannya gitu ya, bagaimana Anda mungkin Ananda kita ada yang usia masih belia Bu, ada yang sudah usia menginjak remaja. Ada cara-cara mereka menjelang Ramadan itu apa yang mereka lakukan gitu ya Bu ya. Nah, bagaimana cara kita membersamai mereka sebagai ibu hebat agar mereka pun tidak melalaikan Sya'ban ini Bu? Iya. Jadi orang tua itu perlu menciptakan suasana yang menyenangkan. Jadi di bulan Sya'ban ini gimana caranya
kalau anak-anak itu kalau suasananya menyenangkan, mendukung, biasanya mereka mudah diarahkan ya. Tapi kalau tidak dengan suasana yang menyenangkan, tidak ada contoh, itu agak sulit kalau anak-anak ya. Jadi kita tuh orang tua ciptakanlah suasana yang menyenangkan. Berceritalah tentang keutamaan bulan ini dan memberi contoh gitu ya, memberi contoh secara langsung. Kan kalau cerita anak-anak tuh biasanya senang dengan cerita-cerita gitu ya. Nah, kita bisa cerita mengenai peristiwa-peristiwa yang terjadi di bulan Sa'ban. Iya, Itu juga salah satunya untuk memikat mereka ya. Misalnya peristiwa-peristiwa apa aja sih yang terjadi di bulan Sa'ban? Yang pertama, perubahan arah kiblat. Dulu itu arah kiblat kita itu ke arah Palestina, yaitu ke Masjidil Haram. Karena Rasulullah selalu memandang kepada Ka'bah, selalu memandang ke arah Ka'bah. Akhirnya Allah memberikanlah hadiah seperti itu kepada Rasulullah, mengubah arah kiblat ke Ka'bah Masjidil Haram. Itu pada malam nisfu Saban. Akhirnya Allah memerintahkan umat Islam untuk beribadah menghadap ke Ka'bah, ke masjid. Itu di bulan Sa'ban ya terjadinya. Ya, itu terlihat dalam firman Allah ada ya, di dalam surat Al-Baqarah ayat 144 yang artinya, kami melihat wajahmu Muhammad sering menengadah ke langit. Maka akan kami palingkan engkau ke kiblat yang engkau senangi. Maksudnya itu Nabi Muhammad, Rasulullah sering melihat ke arah Ka'bah gitu ya. Maka hadapkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram, dan di mana saja engkau berada, hadapkanlah wajahmu ke arah situ. Jadi pusat dunia ya. Jadi semua orang yang beribadah itu mau dari arah utara, selatan, semua mengarahnya ke arah Masjidil Haram gitu ya. Yang kedua, turunnya ayat perintah bersolawat. Jadi pada bulan Sa'ban juga Allah menurunkan ayat perintah untuk bersolawat kepada Rasulullah. Dalam surat Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Nah itu, jadi perintah solawat itu udah dari perintah dari Allah gitu ya. Perintah dari Allah untuk kita selalu bersolawat. Kemudian turunnya perintah puasa Ramadan itu terjadi juga pada bulan Sa'ban. Jadi Allah menurunkan perintah kepada Rasulullah kepada umat Islam untuk melakukan puasa di bulan Ramadan. Ada di surat Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang-orang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Yang keempat, kemudian diakatnya amal manusia pada bulan Sa'ban seperti yang tadi kita ceritakan ya. Nah itu cerita-cerita seperti itu bisa dikasihkan kepada anak-anak, diceritakan sehingga anak-anak tahu, oh ternyata bulan Sa'ban ini hebat loh gitu ya. Ternyata hebat loh gitu. Istimewa ya. Iya istimewa. Nah kalau dari cerita-cerita itu anak-anak sudah terinspirasi ataupun tertarik, baru kita berikan pengenalan bulan Sa'ban itu. Nah, pengenalan caranya adalah pertama, Sa'ban adalah pintu Ramadan gitu ya. Agar latihan. Jadi mereka diajak berlatih nih. Latihan untuk menghadapi bulan Ramadan dan siap beribadah, karena di bulan Ramadan kan ibadah kita nambah, ada sholat tarawih. Betul. Kemudian yang kedua, latihan puasa ringan. Itu terutama kepada ananda yang masih kecil-kecil ya Bu. Jadi kalau anak-anak masih balita di bawah umur 5 tahun atau di umur 6 atau belum 7 tahun, itu bisa kita ajarkan mereka puasa. Terserah mau sampai jam berapa mereka mampunya ya. Kalau dulu anak saya waktu itu belajarnya, Mama aku mau puasa, tapi aku jam 12 minum aja, nanti aku puasa lagi. Silakan, nggak apa-apa karena belum balik gitu ya. Nggak apa-apa. Cuma kita sudah melatih, memperlihatkan kepada mereka, memberi contoh bahwa beginilah orang puasa. Sehingga nanti di bulan Ramadan mereka tidak kaget, kok tidak ada yang jualan ya siang-siang. Kok
kok mama nggak masak gitu ya, betul. kok nggak ada makanan di rumah. Jadi mereka tuh udah tahu, oh bulan Ramadan ini kita puasanya wajib. Nah sekarang di bulan Sa'ban kita latihan dulu, adek bisanya sampai jam berapa. Masya Allah. Misalnya dari sampai jam 10, akhirnya nambah lagi jadi duhur, nambah lagi Iya, jadi iya. asar. Betul. Jadi lama-lama kan terbiasa dengan puasa sampai maghrib gitu ya. Kemudian mengajak anak untuk memperbanyak tilawah Al-Quran. Jadi tadarusan, deh kata tadarusan dari sekarang yuk latihannya, itu mungkin kepada anak-anak yang sudah agak besar ya, yang sudah bisa baca Quran, atau kepada anak-anak yang kecil itu adalah menambah hafalan misalnya gitu. Nah itu bisa ibu-ibu lakukan ya. Jadi anak-anak terbiasa membaca Al-Quran lebih banyak, lebih sering, sehingga pada bulan Ramadan itu udah terbiasa. Mereka sekarang waktunya puasa, karena kebanyakan di bulan Ramadan itu banyak liburnya sekolah itu ya, sehingga bisa dilakukan latihan-latihan dari sejak bulan Sa'ban gitu. Kemudian yang keempat, meningkatkan sedekah dan kebaikan. Tetap anak-anak karena juga kita. sedekah itu harus dilatih seperti yang tadi saya katakan. Jadi anak-anak itu bisa menyisihkan uang jajannya, kemudian mereka berempati kepada orang untuk selalu menolong, itu dilatih di bulan Sa'ban. Di bulan Sa'ban. Kemudian jadi nanti kalau bersedekah di bulan Ramadan kan pahalanya lebih banyak besar sekali lagi, gitu ya. Jadi mereka tidak akan sungkan-sungkan, tidak akan berpikir lagi kalau punya harta atau punya uang, jajannya aku mau ngasih si Anu karena dia mah kasihan anaknya nggak pernah dikasih jajan misalnya. Itu mereka itu bersedekah mereka itu sebenarnya. Walaupun kecil-kecilan dan tipe tipe anak-anak gitu ya. Bentuknya. Aku ngasih uang jajan mama ke si Anu, soalnya kasihan uang jajannya dikit misalnya. Nah itu anak udah diajarin untuk berbagi gitu ya. Kemudian yang kelima seperti tadi ya, cerita keutamaan bulan Ramadan, bulan Sa'ban, peristiwa-peristiwa yang telah saya sampaikan tadi, sehingga membuat mereka semakin menarik gitu. Oh ternyata bulan Sa'ban ini banyak loh keutamaannya, istimewanya. Sampai Nabi Muhammad juga menganjurkan kita untuk memperbanyak ibadah di bulan ini gitu ya. Itulah karena pahalanya sangat besar. Walaupun pada kenyataannya emang sekarang banyak orang yang lalai. Mudah-mudahan dengan sudah mengetahui keutamaan, keistimewaan bulan Sa'ban, itu tidak akan terjadi lagi. Apalagi setelah penerapan hukum Islam secara total ya. Gitu. Jadi kalau syariat Islam sudah ditegakkan, akan lebih enak ya akses informasinya. Iya betul, mudah kita untuk mengarahkan anak-anak juga ya. Nah tadi yang Bu Ani sampaikan terkait memahamkan Ananda bulan Sa'ban. Di samping tadi kita banyak menceritakan peristiwa-peristiwa istimewa yang terjadi di bulan Sa'ban, terus tadi melatih anak-anak bagaimana anak-anak belajar berpuasa dulu tadi ya, bersedekah dan ibadah-ibadah yang lain. Nah mungkin Bu Ani, kalau misalkan ibu-ibu tidak mengkaji, ini nggak tahu Bu. Iya betul. Jadi jujur ya saya sudah apa yang mau diceritakan kalau ibunya tidak tahu gitu. Betul, berarti kan memang kalau ibu-ibu ingin anak-anak itu tahu terkait Islam gitu ya Bu ya. Bahkan ini Sa'ban aja mungkin banyak sebagian ibu banyak yang tidak tahu terkait keistimewaan bulan Sa'ban. Makanya mungkin ibu-ibu harus rutin kali ya Bu ya, mengkaji, banyak pantengin fanpage-nya komunitas nih. Insya Allah Nafsiyah ini akan ada setiap pekan ya, meskipun via online ya Bu ya. Betul. Nah seperti itu. Jadi ada hal-hal yang tidak kita ketahui mungkin ya, terlewatkan. Kita bisa mendapatkan informasi ya. Apalagi kita mau mengkaji rutin setiap pekan mengkaji Islam kafah, Masya Allah. Nah, baik Bu Ani, mungkin tadi Bu Ani sudah sampaikan luar biasa ya terkait banyaknya orang yang melalaikan bulan Sa'ban, terkait keistimewaan. Saya speechless Bu Ani, jujur. Ternyata gitu ya, maksudnya kalau bahasanya ternyata ya bulan Sa'ban itu luar biasa gitu ya. Maksudnya tidak kalah dengan bulan Rajab atau bulan Ramadan, sama-sama bulan yang istimewa gitu ya. Nah, jadi kita tahu bulan Sa'ban itu memiliki banyak keistimewaan. Tinggal kita bagaimana mengamalkannya ya Bu Ani ya. Nah, baik Bu Ani, mungkin Bu Ani ada closing statement ya terkait tema kita hari ini. Iya.
seperti yang disampaikan tadi ya, ibu-ibu kalau tidak belajar, tidak ngaji, mungkin tidak akan tahu gitu ya tentang kehebatannya bulan Sa'ban ini, ataupun tentang kehebatan hukum-hukum Allah yang lain gitu ya. Nah, KIH ini termasuk komunitas yang membuka tangan atau membuka tangan secara lebar kepada ibu-ibu yang mau mengaji, memperdalam ilmu agama. Selain ilmu agama juga kita kan ilmu-ilmu lain juga ada, ilmu parenting secara Islami. Karena ibu-ibu tuh emang harus belajar dan harus pintar. Yang namanya ibu tuh harus pintar karena dia merupakan guru pertama buat anak-anaknya. Kemudian mengenai closing statement saya pada hari ini, bulan Sa'ban adalah kesempatan untuk memperbaharui niat kita. Jadi memperbaharui niat kita karena ini adalah catatan amal yang baru lagi. Karena catatan amal selama setahun udah diangkat gitu kan ya. Jadi kita itu memperbaharui niat kita, memohon ampunan dan mendekatkan diri kepada Allah sebelum Ramadan tiba. Ini adalah waktu untuk meningkatkan puasa, sedekah, dan amal kebaikan agar kita dapat memasuki Ramadan dengan hati yang murni dan iman yang kuat. Mungkin itu ya ibu-ibu. Semoga ibu-ibu bisa menerapkan ataupun menceritakan tentang keistimewaannya bulan Sya'ban dan juga bisa mengajak, melatih anak-anak untuk menghadapi bulan Ramadan. Seperti apakah bulan Ramadan itu sehingga anak-anak itu siap fisik dan mentalnya. Masya Allah, luar biasa apa yang disampaikan oleh Bu Ani, luar biasa ilmunya. Jazakumullah khairan katsiran buat Bu Ani yang sudah menyampaikan banyak tadi ya terkait tema hari ini, Sya'ban yang terlalaikan. Mudah-mudahan setelah tahu Sya'ban sudah tidak terlalaikan lagi ya Bu Ani ya. Sya'ban sudah siap kita sudah siap dengan Ramadan dan Sa'ban itu dilewati dengan luar biasa. Jazakumullah khairan katsiran buat Bu Ani sekali lagi. Mudah-mudahan ilmu yang disampaikan oleh Bu Ani menjadi wasilah kebaikan untuk kita dan ibu-ibu hebat di sana. Oh iya sekali lagi jangan lupa pantengin terus ya komunitas Ibu Hebat. Fanpage-nya ada IG-nya, ada YouTube-nya, ada Facebook-nya. Biar nggak ketinggalan lagi info-info yang menarik lainnya. Saya Rian undur diri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.